wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supandi dan terima kasih telah mampir di channel saya. Menyambung video saya sebelumnya yang membahas tentang keadaan jalan dan lalu lintas Rengat Tembilahan. Nah, sekarang kita akan membahas jalan-jalan yang ada di kota Tembilahan. Buat kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu. Cari aja di channel saya yang berjudul Jalan Rengat Tembilahan atau saksikan video ini sampai habis. Nah, di situ ada nanti muncul linknya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan sedekahkan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan yang buat sudah subscribe, saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komen di bawah. Dan jika kalian menyukainya, bisa klik like dan share-nya ya. Terima kasih. Kali ini titik awal perjalanan saya dimulai dari pintu gerbang Selamat Datang Kota Tembilahan. Nah, di sini ada dua jalur masuk untuk menuju Kota Tembilahan. Mau lewat jalur pinggir laut yang nama jalannya itu Jalan Gerilya, dan jalan tengah yang nama jalannya itu Telaga Biru. Nah, kali ini kita akan masuk lewat jalan Telaga Biru, nanti keluarnya kita baru lewat Jalan Gerilya. Di Jalan Telaga Biru ini pertama kita masuk sudah disambut oleh lampu-lampu jalan yang berbentuk kelapa yang menggambarkan bahwa Inhil adalah merupakan penghasil kelapa terbesar di Indonesia, sehingga dijuluki negeri hamparan kelapa dunia. Dan jika malam hari, lampu ini akan kelihatan lebih indah, yang bisa kita lihat di video saya ini. Di sini kita juga akan menjumpai beberapa wisma. Jadi buat yang baru datang dan gak mau jauh-jauh dari penginapan, di sini sudah tersedia. Di sisi sebelah kiri juga terdapat Taman Makam Pahlawan. Jalan ini merupakan jalan provinsi dan sudah berbentuk beton, tidak aspal lagi. Di sini juga terdapat satu terminal AKDP yang bernama Terminal Bandar Laksamana Indragiri yang berada di Paret 8 Tembilahan, yang diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir pada masa itu, yaitu Bapak Haji Indra Muhlis Adnan pada tanggal 12 April 2018, di saat bersamaan diresmikannya kantor Bupati Indragiri Hilir di Jalan Baharudin Yusuf. Di Jalan Telaga Biru, Simpang 4 Traffic Light, kita terlebih dahulu menjelajahi jalan sebelah dalamnya terlebih dahulu, yaitu Jalan Batang Tuaka. Di sini struktur jalannya sama dengan kebanyakan lain, yaitu masih beraspal. Di jalan ini terdapat sekolah dan rumah sakit, yaitu Sekolah MTSN 094 Tembilahan dan Rumah Sakit Bunda Puja, yang sebelumnya rumah sakit ini bernama Rumah Bersalin Bunda Puja. Nah, di simpang 3 kita belok kanan, karena kalau lurus itu mentok di ujungnya itu parit yang belum ada jembatannya, jadi aksesnya hanya menggunakan sampan atau pompong untuk menyeberang ke desa seberang. Jalan itu bernama Pekan Arba, sedangkan jalan yang kita lewati sekarang adalah Jalan Lingkar 1. Di sini terdapat sebuah rumah sakit yang baru saja dibangun yang bernama 3M Plus, yang baru saja diresmikan oleh Bupati sebulan yang lalu. Di sini juga terdapat hotel yang cukup nyaman jika kalian ingin menginap di sini, yang bernama Hotel Putri. Di sini juga terdapat gedung untuk acara-acara dan kolam renang jika kalian hobi berenang. Oke, kita lurus saja menuju Jalan Lingkar 2. Di sini terdapat fasilitas umum berupa gedung futsal yang berdampingan dengan stadion yang terbesar yang ada di Tembilahan. Namun, sayangnya, sepertinya stadion ini tidak begitu terawat, jadi kelihatannya, ya, tanda kutip, agak kumuh. Di samping-samping stadion ini, mulai sore hari sampai larut malam terdapat warung-warung yang biasa digunakan sebagai tempat
tempat anak muda nongkrong untuk ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya. Tidak jauh dari stadion kita menemukan simpang 4. Sebelah kiri itu bernama Jalan Sungai Beringin yang mengarah ke Pelabuhan Parit 21 yang biasa digunakan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga di akhir pekan sambil menikmati suasana laut dan di sana juga terdapat beberapa tempat untuk bersantai. Nah, jika lurus itu Jalan Subrantas, nanti kita akan melewati jalan ini. Sekarang kita belok kanan, jalannya bernama Jalan Bahrudin Yusuf. Sebelumnya jalan ini bernama Telaga Biru, namun sudah diubah menjadi Jalan Bahrudin Yusuf yang berawal dari simpang 4 traffic light yang kita lewati tadi. Di sini terdapat beberapa sekolah dan kantor Bupati Indragiri, yaitu SMK N1 Tembilahan yang merupakan alumni saya dulu dan sekolah SD, sekolah PGRI. Nah, di belakang kantor bupati ini terdapat taman yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat di sore hari sambil membawa anak-anak bermain yang bernama Taman Suwarna Bumi yang nantinya akan kita lewati. Dari Jalan Bahrudin Yusuf di bundaran kita ambil jalan sebelah kiri yang bernama Jalan Emboya. Nah, jalan ini merupakan jalan sebagai pusat perekonomian kota Temilahan. Bisa dikatakan jalan ini tidak pernah sepi, mulai dari pagi sampai larut malam. Jalan ini juga terdapat penginapan, kantor PDAM, kantor perpustakaan daerah, dan beberapa bank. Simpang 4 traffic light kita ambil jalan lurus yang masih bernama Jalan Emboya, dan tidak jauh kita belok kanan yang mengarah ke Jalan Gajah Mada. Di sini terdapat kantor Kapolres Inhil, kantor Telkom, lapangan upacara, dan di depannya terdapat Taman Kota Temilahan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat mulai dari sore sampai malam hari untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Di taman ini terdapat permainan anak-anak dan tempat-tempat makan. Jadi buat kalian yang mau bersantai bersama keluarga, jika ke Temilahan bisa ke sini. Di sini juga terdapat odong-odong jika kalian ingin keliling-keliling kota Temilahan, dan juga terdapat wisma yang cukup nyaman untuk menginap dan berada di tengah kota. Setelah Jalan Gajah Mada, kita ambil Jalan Diponegoro. Di simpang 4 ini sebelah kiri terdapat hotel. Dan jika kita di Jalan Kartini, terus belok kiri juga terdapat hotel jika kalian ingin menginap. Di sini juga terdapat pasar yang sering diincar oleh para pengunjung. Jika ke Temilahan, biasanya masyarakat menyebutnya Pasar Jongkok atau Pasar PJ. Di sini terdapat banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya mulai dari sore sampai malam hari, mulai barang baru sampai barang bekas yang masih layak pakai yang berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, dan lain-lain. Inilah pasar yang menjadi daya tarik Temilahan yang sering diincar oleh pengunjung yang mau ke Temilahan. Dari Jalan Diponegoro kita mengarah ke Jalan Haji Said. Jadi kita belok kanan. Di sini juga mulai dari sore sampai malam hari terdapat berbagai macam makanan. Jika kalian hobi kuliner, disinilah salah satu tempatnya. Di sini juga terdapat hotel yang sudah bisa dipesan lewat aplikasi online. Di Jalan Haji Said kita belok kanan ke Jalan Bahrudin Yusuf yang sebelumnya kita lewati. Jadi kita tidak banyak membahasnya di sini karena sudah kita bahas sebelumnya. Jika kita lurus dari Jalan Haji Said tadi, kita mengarah ke Gunung Daek. Di situ terdapat kantor PLN Temilahan dan jalannya sudah berbentuk beton.
Dari Jalan Baharudin Yusuf, kita akan kembali ke simpang 4 yang ada di stadionnya tadi. Tapi kali ini kita mengarah ke Jalan Subrantas, jadi kita belok kanan. Di sini juga terdapat pusat kuliner yang bernama Kelapa Gading di sebelah kiri jalan. Di sini juga pedagang mulai jualan dari sore sampai larut malam. Jadi buat kalian yang hobi makan silahkan berkunjung ke sini. Ini juga terdapat panti asuhan, sekolah, kampus, dan kantor Departemen Agama. Di jalan ini juga sudah banyak terdapat pedagang-pedagang makanan yang berjualan mulai dari sore sampai malam hari. Jadi silahkan mampir ke jalan ini untuk mengetahui makanan-makanan atau jajanan apa saja yang dijual di sini. Di simpang 3 Subrantas kita belok kanan, yaitu menuju Jalan Profesor M. Yamin, yang ditandai dengan di depan simpang 3 itu ada lapas kelas 2A Temilahan. Jika kita belok kiri itu mengarah ke Pelabuhan Parit 21 Temilahan. Nah, di Jalan Profesor Yamin ini terdapat sekolah, pengadilan, lapangan tenis, dan rumah dinas Bupati Indragiri Hilir. Simpang 4 rumah Bupati Inhil terdapat tugu yang menjadi ikon kota Temilahan, yaitu Tugu Investasi, mirip dengan daun kelapa, di mana tugu ini menyimbolkan Temilahan sebagai penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Juga mengingatkan bahwa Inhil pernah memperoleh peringkat dengan nilai investasi terbesar di Riau. Simpang 4 tugu ini jika kita belok kiri itu mengarah ke Rumah Sakit Umum Daerah dan di depannya dapat pelabuhan. Tapi kita tidak melewati itu. Sekarang kita belok kanan yaitu Jalan Sawarna Bumi. Sini juga terdapat sekolah-sekolah dan jalan ini dikatakan jalan elit karena hampir semua rumah di sini untuk kalangan atas, rumah-rumah dinas. Sini juga terdapat taman yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berada di belakang kantor Bupati Inhil, yaitu Taman Sawarna Bumi. Di taman, kita ambil belok kanan, yaitu Jalan Pendidikan. Jalan ini sedang tidak bisa kita lewati karena sedang ada perbaikan. Jadi kita putar balik ke arah Jalan Sawarna Bumi. Di simpang 4 Tugu Investasi, kita belok kanan mengarah ke Jalan Diponegoro, dan simpang 4 traffic light kita ambil jalan belok kiri mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman. Jalan ini juga bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian masyarakat, tapi ramainya cuma di pagi sampai sore hari. Karena di sini kebanyakan pendatang dari berbagai daerah yang ada di Indragiri Hilir datang dari pelabuhan. Ada di sebelah kiri jalan ini. Jalan ini terdapat 3 pelabuhan yang biasa dikenal masyarakat dengan nama Pelabuhan Baruna. Sini juga terdapat kantor KPLP. Ini rata-rata tempat bersandar speedboat dari dan menuju kota Batam. Pelabuhan Baruna juga terdapat pelabuhan yang masyarakat lebih mengenal dengan nama Pelabuhan Kuala Eno. Di samping jalannya terdapat kantor Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir. Jauh dari Pelabuhan Kuala Eno juga masih terdapat pelabuhan yang biasa dikenal dengan nama Pelabuhan Lasdap, Pelabuhan Dayang Suri, yang ditandai dengan di samping jalannya terdapat masjid yaitu Masjid Agung Al-Huda Temilahan dan Pelabuhan Dayang Suri yang berada di belakang Pasar Dayang Suri. Masjid Agung ini juga bisa dilewati lewat Jalan Abdul Manap, yaitu jalan yang berada di sebelah kanan simpang 4 traffic light pertama kali kita jumpai setelah masuk pilihan tadi. Abdul Manap ini merupakan saya sebut sih jalan pilihan, yang dimana cuma orang-orang terpilih saja yang mau lewat jalan ini. Kenapa? Karena jalan ini merupakan jalan yang paling rusak di antara jalan yang lain. Karena sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut barang-barang toko dari luar kota. Di Masjid Agung Al-Huda kita mengarah ke Jalan Haji Arif dan Jalan Gerilya, yaitu jalan yang mengarah keluar kota Temilahan. Di sini juga kita akan menemukan beberapa sekolah dan lapangan tenis. Oke, sampai di sini dahulu pembahasan kita mengenai jalan-jalan yang ada di kota Temilahan. Dan jika kalian berkunjung ke Temilahan, bisa menjadikan ini sebagai panduannya. Dan pada lain waktu dan kesempatan, insya Allah akan kita bahas apa sih yang ada di Temilahan, tempat-tempat yang menarik. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah informasi tentang kota Temilahan dan semoga bermanfaat untuk kalian.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah informasi tentang Kota Temilahan dan juga semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.